Gilbert mah selebritis, beda ya. Gilbert itu kelasnya selebritis. Tapi Gilbert dulu orang baik. Gilbert itu dulu waktu masih belum terkenal, masih baru-baru itu ya, dia polos-polos itu, terus dia militan gitu kan, penginjilan apa segala, terus dia masuk diculik sama FPI dia. Gilbert itu pernah diculik ya. Jadi menurut cerita stafnya itu, ada orang Islam masuk datang ke rumahnya yang geruduk, terus Gilbertnya dipukul, dikarungin kepalanya, diculik. Waktu dia pertama kali keluar, saya ingat sekali dia khotbah 2008, 2008. Gilbert itu masih misu-misui orang Islam loh. Begitu marahnya dia sama orang Islam. Terus tiba-tiba udah hilang. Gilbert itu 2008 masih berani loh melawan Islam. Sekarang dia jilat-jilat pantat Islam. Oke, Shalom, Pastor, Ya, salam shalom. semuanya. Pastor, saya mau ini sebenarnya ini baru kejadian tadi sih, Pastor. Cuman saya heran ya kok orang yang RT seberang ini kok mereka senang kali ya lihat eh, apa ya kayak penderitaan orang gitu. Jadi kan awal tahun ini kan Jepang itu bencananya dua. Pertama tsunami, ya kan, tanggal 3 apa tanggal 2 Januari kemarin. Terus setelah itu apa namanya terbakar pesawat, ya kan. Yang sebelumnya limbah Itu dulu mereka dong, limbah nuklir dulu sebelumnya. eh enggak itu iya, itu memang iya, cuman Tahun kemarin ya limbah nuklir, eh terus kemarin tsunami, terus pesawat ini ya terbakar itu ya. terbakar. Nah, saya cuman mengambil yang dua itu karena yang ini, yang apa Hmm. namanya, yang pesawat terbakar sama yang tsunami. Tahu nggak Kalau apa kata tsunami kan mereka? memang rutin kan setiap berapa tahun sekali mesti Jepang kena tsunami. Iya, gempa terus Jepang. Rutin kan, makanya semua bangunannya kan anti gempa kan. Anti Dibikin yang gempa ya. Iya, mudah, dibikin yang mudah untuk mudah runtuh jadinya sekalian. uh-uh. Iya itu memang rutinitas tsunami itu memang gempa apa namanya kayak bencana rutin lah gitu ya. Tapi tahu nggak apa kata mereka? Saya sih sebenarnya mau ketawa sih, cuman takut dosa aja. Ini udah Jadi kata mereka tuh banyak ini di Tasya. ini ini azab karena mendukung Israel. SWT. Iya. Iya, azab katanya gitu. Sudah mulai nanti lihat aja nanti ada selanjutnya katanya gitu. Saya sih Ya, pengen gitulah. sih itu. Halo Pak Paul, selamat malam, Ya, Pak. Selamat tahun baru juga. selamat tahun baru. Ini sudah lama nggak nongol di kelas ini. Kenapa nggak ikut lanjutannya nih? Enggak, saya ngajar soalnya, Oh, ikut jadi ngajar juga. Ya, kita ada tapi banyak update kelas Pak baru Paul sekarang soalnya. Ya, lanjut. menanggapi ini, ternyata apa yang Pak Paul sebut dengan lembaga Mualaf Center, saya cek semua Google semua, ternyata hampir seluruh kabupaten mereka telah bergerak secara sistematis untuk membangun berbagai lembaga mualaf. Dan seberapa jauh Pak Paul memperhatikan gereja-gereja di Indonesia menyadari kegerakan ini dan mencoba mengantisipasinya. Apakah pernah dikutik-kutik oleh Pak Paul? Mana gereja sanggup mengantisipasi? Gerejanya cari duit doang, cuman bisa cari duit, ngumpulin duit. Yang bisa mengantisipasi ya YouTuber seperti kalian, Iya, seperti iya. si siapa itu Muri Wali itu yang berani, ya kan? Si siapa itu Andre Tunggal, Luis Prasetyo, ya kan? Pavel, itu yang berani-berani, ya kan? Kalau gereja mana berani? Ya mungkin maksud saya keberaniannya bukan dalam bentuk mungkin vokal di sana, tapi paling tidak ada gerakan khusus dalam konteks menyadari bagaimana penting untuk menyadarkan gereja
untuk mengantisipasi dalam konteks memberikan pemahaman yang sungguh-sungguh buat jemaat. Betul Pak. Jadi yang Pak Abi ngomong itu sebetulnya ini Pak. Ini kan di layar Anda itu saudara ya. Ada piagam MUI untuk 25 lembaga mualaf, lembaga mualaf yang menerima penganugerahan. Ya, lihat yang digarisbawahi mualaf center itu ya. Tapi juga ada Abdullah Wasian juga dapat ya. Terus ada Ahmad Kainama, Agustan, ya, Yarudin Saragi, Sarono Paulus Ariance, dan Edi Prayitno juga dapat itu ya. Nah, lalu ini sebetulnya ada di semua kabupaten. Mereka bikin mualaf center, terus mereka mulai melakukan Islamisasi ya dengan dari mulai dengan cara baik-baik sampai dengan ancaman. Ya. Terutama yang paling gampang orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, dan sebagian besar dari mereka Agustan, Kainama, Saroni Paulus Ariance, Yarudin Saragi, terus pendeta yang di Bekasi, pendeta Betel yang di Bekasi, dulu Yudi Mulyana, hampir semua mu'alaf, 95% mu'alaf, 95% mu'alaf, termasuk Hani Christian, terjadi, termasuk Stephen Indra, ya, adalah karena masalah ekonomi asalnya. Jadi, yang benar, yang harus dilakukan gereja untuk mengantisipasi mu'alaf ini adalah jangan sampai jemaatmu kelaparan. Nggak ada cara lain. Jangan sampai jemaatmu kelaparan, suruh jemaat pendeta-pendeta itu bagi-bagi makanan, bagi sembako buat jemaatnya. Jangan sampai ada jemaat yang anaknya nggak bisa sekolah, sehingga yang sekolahin nanti si mualaf center ini. Ya, itulah sebabnya saya mengusulkan ya nanti akan ditanggung oleh ini ya dioper ke Damar Kasih atau Embun Pagi nanti ya si Zelda ini ya. Nah, untuk kita sekolahkan, karena Zelda ini benar-benar sudah orang tuanya udah bisa-bisan ya, ibunya itu sudah bisa-bisan, nggak punya lagi kemampuan buat nyekolahin Zelda, sehingga harus sekolah di sekolah yang kasihan, Zeldanya dibully, kita pindahkan ke Bandung. Ya, nanti kemudian kan menjadi anak binaannya kita ya saudara ya. Nah kemudian jangan sampai ada dalam komunitas kita ini yang nggak bisa makan, nggak bisa bayar rumah, yang nggak sampai jadi kere, jangan. Ya, tapi kalau buat beli motor, beli mobil ya beli sendiri. Tapi kalau cuma sekedar makan, makanya saya bilang kita harus kasih makan semua orang tanpa terkecuali. Musuh kah, temen kah, nggak urusan. Kita kasih semua. Ya, orang kenal nggak kenal. Tapi kalau yang kita rawat dalam komunitas, tentu ya kita sekolah. Kalau butuh sepatu kita kasih sepatu. Kalau butuh sekolah kita kasih sekolah. Ya. Nah, itu harus kita rawat. Masalahnya gereja nggak mau begitu, Pak. Abi Ismail. Ya, gimana ya? Ya, karena gerejanya cari duit. Tetapi kan dulu Pak Abi kan pernah sharing sama saya, ya kan? Bahwa dalam waktu berapologetika itu kendalanya memang karena kemiskinan. Iya. Jadi yang paling benar satu, bukan mempersiapkan jemaat buat belajar debat, bukan. Betul. Itu nomor 2. Ya, tapi yang paling pertama, jemaatnya jangan sampai melarat, Pak. Jangan sampai nggak bisa makan. Itu nomor 1. Nomor 2, kita ajar dia tiap hari. Iya. Jadi itu sebenarnya nomor 2. Tapi yang paling pertama, tapi sekarang kan ada beberapa gereja yang meresponinya malah ngajari jemaatnya debat. Nah, itu juga salah. Juga salah, Pak. Karena nanti akhirnya debat malah masuk penjara. Gerejanya cuci tangan lagi. Yang ngurusin akhirnya kita. Iya. Ya kan? Makanya kita bilang ya sama semua apologet, jangan bawa-bawa Islam deh. Kalian cerita tentang Islam, walaupun kayak Pak KC itu ngomongnya apa kurang ajar tentang Islam? Enggak kan, halus kan? Saya ngomong tentang Islam keras sekali. Ya, KC ngomong tentang Islam itu cuman cerita, cuman bacain doang dia dari kitab kuning itu aja masuk penjara 10 tahun. Iya. Karena itu sudah tersistematis, Pak. Memang sudah dirancangkan, siapapun yang nyinggung Islam masuk ke penjara. Makin dia ngelawan, makin dihajar.
Gitu. Iya. Memang supaya menimbulkan efek jerah kepada orang Kristen. Supaya jangan singgung-singgung Islam. Tetapi masalahnya orang Islam sendiri sebetulnya sudah banyak yang ragu dengan Islam dan mereka pengen tahu tentang Kristen. Jangan malah kita cita-cita Al-Quran lagi. Itu yang dulu Pak waktu di kelas itu nanya, saya bilang jangan kita kasih Islam lagi. Kita kasih dia apa kata Alkitab. Mereka itu pengen tahu apa kata Alkitab karena di masjidnya diajarin diputar balik semua. Antitese kok mereka antitese. Iya, mereka ngajari bukan antitesa sih namanya, tapi dibikin benar-benar hoax, Pak. Bukan antitesa, Pak. Kalau antitesa itu kita bikin satu yang bagus ya, Pak. Ya kan? Lalu antitesa itu adalah membongkar, merekonstruksi. Ya kan? Tetapi ini mereka hoax, Pak. Bukan antitesanya lagi, Pak. Tetapi bukan kontrari juga, Pak. Tapi benar-benar membuat suatu hoax yang baru. Ya, Iya. itu memang bagian dari antitesa namanya, tapi itu satu antitesa yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau antitesa ya itu sebuah hal yang bisa dipertanggungjawabkan karena ada tesanya kan. Tetapi Ya memang kitab yang baru, soalnya dalam hadisnya dikatakan memang betul. kitab yang baru itu. Makanya tadi si Maimonides tadi di awal kan saya sudah tunjukkan Ya. bahwa ini kontrari, ya kontrari bertolak belakang dengan isi Torah. Dari zamannya Maimonides mereka sudah tahu ini nggak benar, apalagi zaman sekarang. Makanya tidak ada orang Yahudi yang mau jadi Islam. Kalau ada 1-2 karena politik atau karena dijebak, zamannya Muhammad dulu kan. Tapi kan pada kenyataannya orang Yahudi ini adalah menjadi musuh abadi dari Islam. Iya, iya. Ya kan? Kalau Ya, orang Kristen, sebenarnya dalam sejarah Qur'annya sendiri sudah terlihat bagaimana dulu ada sumpah mubahala itu kan terbukti bahwa orang saat itu Nasrani juga udah menolak. ya, ya. Jadi memang apa yang dilakukan kalau Muhammad itu memang benar-benar ada, kalau mau ada itu ya. Ya memang tadi yang Maimonides bilang, dia ini antara orang nabi palsu atau orang sakit jiwa. Nah, tetapi kan masalahnya kan kalian nggak boleh ngomong ini, nggak boleh kalian yang ngomong, hanya saya yang boleh ngomong. Walaupun di dalam Al-Qur'annya disebutkan orang-orang Quraisy pun ngomong kalau si Muhammad sakit jiwa. Iya. Tetapi kan kalau kalian yang ngomong, padahal kalian cuma bacain ulang lagi kan, masuk penjara. Dianggap menista. Iya, kalau kalian yang ngomong nggak boleh. Kalau saya yang ngomong boleh, karena saya dilindungi undang-undang. Kalau kalian enggak, kalian kan rentan. Undang-undangnya nggak berlaku buat kalian. Perlindungan hak bebas bicaranya dan hak bebas menjawab. Padahal Maimonides sendiri tadi bilang, Maimonides pun bilang bahwa Muhammad sakit jiwa. Ini kitab resmi tadi loh, ada di Sefaria ya. Ini kitab resmi ya, di dalam Sefaria ini ya. Yang saya tadi sampaikan kepada Anda tadi. Mana tadi? Oh, hapus tadi ya. Pak Paul, dari kapan sih? Maksud saya gini loh, tadi kan Pak Paul bilang bahwa udah kalian diem aja, kan penistaan itu kan udah, berarti intinya hukum itu dari zamannya lalu Soekarno gitu, berarti kalau kita ngomongin tentang ajaran mereka padahal itu bukan termasuk penistaan juga, kita bilang langsung dipenjara gitu. Maksudnya kenapa bisa dulu pas saya kecil kan nggak ada yang kayak gitu-gitu, kenapa baru pada saat saya dewasa kok udah dipenjara padahal nggak salah apa-apa gitu loh. Kayak yang terjadi di Bali saat ini, dia nggak ngomongin apapun, totonya rakyat-rakyat kadrunnya penjara gitu kan, kaget gitu loh. Lah, Bali Hindu dan dia nggak ngomongin apapun gitu ya menyangkut ini, itu loh maksud saya Pastor Paul, kenapa nggak dulu aja kayak gitu loh.
Bu, dulu Ya, juga sudah penjara, Bu. Banyak yang di penjara. Yusuf Roni Yusuf hanya Roni kena banyak. aja di Satu penjara. lagi siapa? Hamran Amri kan juga kan, banyak yang di penjara, cuman nggak kayak sekarang. Sekarang ada media sosial, kita semua tahu Ya, Yusuf ada Roni masuk medsos. penjara, siapa masuk penjara, kita tahu dulu banyak masuk penjara, cuman kita nggak tahu. Saya cuma Oh, tahunya jadi 2 orang. iya Ada satu kayak lagi namanya Muhammad, pendeta dari eh, gereja GPIP ya. Saya lupa gerejanya di Tegal itu ya. Anaknya itu teman sekolah saya. Pendetanya namanya Muhammad siapa gitu loh. Dia masuk penjara juga. Ya, gara-gara dia habis bakar gereja. Dia bakar gereja dulu zamannya bakar-bakar gereja, dia ikut bakar gereja. Terus setelah lama 10 tahun kemudian dia jadi Kristen. Nah, dimasukin penjara bukan karena bakar gereja tapi karena jadi Kristen. Muhammad Ismail ya namanya, pendeta Muhammad siapa gitu, saya lupa di Tegal itu ya. Itu saya ingat sekali itu. Saya pernah ketemu sekali-kalinya, terus dia cerita waktu kenapa dia jadi Kristen. Anaknya itu teman sekolah saya, teman sekelas. apakah pendeta-pendeta gereja-gereja pendeta tidak mengetahui hal kayak gini dari dulu gitu loh, Pastor Paul? Tahu, Kenapa tidak bersuara gitu loh gereja-gereja ini gitu? mana berani, mana berani. Dari dulu ya ternyata. Dari dulu, gereja nggak berani. Dulu ada yang berani. Waktu pertemuan-pertemuan yang di kayak siapa itu, Dr. Royandi Utasoid itu berani. Pak Sambas, saya lupa Pak Sambas siapa itu ya. Kalau ada gereja ditutup, dia yang maju dibuka lagi sama dia ya. Itu orang nekat itu berani itu. Royandi juga berani. Tapi Royandi salahnya masuk politik. Kesalahan Royandi Utasoid hanya dulu waktu Royandi masuk politik itu saya masih baru gabung dengan Dulos itu ya, waktu Dulos dibakar itu ya, tahun 99 Desember itu ya. Saya dulu di Dulos gabung ya, saya dulu misionari ke Vietnam. Itu dibakar. Wah, itu orang rendah hati sekali namanya Ronny Utasu itu ya. Itu orang dokter, orang kaya, dokter bedah, pinter, sugih, dan rendah hati, saudara. Cuman, begitu dia masuk politik, anak buahnya setan semua. Dianya ikut rusak namanya. Bisa dijual loh, kursinya PDKB itu bisa dijual sama anak buahnya, kasihkan ke orang loh. Itu ya. Habis Royandi Utasu langsung namanya rusak semua. Dirusak anak buahnya. Ya, itulah sebabnya. Kalau Gilbert ngomong kan nggak pakai Rolex tanya. Kalau Gilbert susah itu. Itu Kalau dia Kayak Gilbert belum hidup deh di zaman Soekarno. Maksudnya di zaman sebelum Soekarno, aduh, ngeri kali. Royandi dulu itu masih zaman-zaman Soeharto baru lengser itu ya, Royandi. Gilbert mah selebritis, beda ya. Gilbert itu kelasnya selebritis. Tapi Gilbert dulu orang baik. Gilbert itu dulu waktu masih belum terkenal, masih baru-baru itu ya, dia polos-polos itu, terus dia militan gitu kan, penginjilan apa segala, terus dia masuk diculik sama FPI dia. Gilbert itu pernah diculik ya. Jadi menurut cerita stafnya itu, ada orang Islam masuk, datang ke rumahnya yang geruduk, terus Gilbertnya dipukul, dikarungin kepalanya, diculik. Waktu dia pertama kali keluar, saya ingat sekali, dia khotbah 2008, Gilbert itu masih misu-misui orang Islam loh. Begitu marahnya dia sama orang Islam. Terus tiba-tiba udah hilang. Gilbert itu 2008 masih berani loh melawan Islam. Sekarang dia jilat-jilat pantat Islam. Jadi berubah karena duit itu ya, Pastor Paul ya? Mungkin nggak tahu, banyak yang berubah ya. Apalagi kemudian dia suka pamer harta kekayaan. Dulu nggak suka, dia nggak suka pamer-pamer harta kekayaan apa segala macam ya. Khotbah-khotbahnya kan juga berubah kan. Zamannya dia ikut sama John Hartman kan beda khotbahnya dengan zaman sekarang. Iya. Tapi dari dulu saya nggak suka sama Gilbert memang karena terlalu parlente. Saya nggak suka pendeta parlente ya. Nggak suka. Oke, Ya, berarti dulu dari nggak dulu suka aja, intinya image-nya mungkin jelek aja kalau ada pendeta parlente begitu, mungkin image-nya jelek aja saya. gereja nggak berani ya dari dulu ya, Pastor Paul ya?
Ya, yang berani perorangan kayak Royandi Utasowit, Pak Sambas. Dulu siapa yang di Wisma Kintani itu ya, yang waduh, zamannya Eka Dharma Putra. Berarti intinya gini lah Pastor Paul, berarti gereja nggak berperan sebagaimana Terakhir PGI itu itu, berperan. PGI yang nyalinya hebat itu Pendeta Nathanael, ketua PGI. Ah, Setelah itu PGI itu udah nggak ada gebrakannya. Yang GKI Bandung kalau nggak salah ya, Pendeta Nathan itu ya. hmm. Itu penggantinya Pak Eka. Dia, terus setelah itu PGI udah nggak ada ininya lagi. Jadi berani melakukan perlawanan, ya. Makanya berani desak Gus Dur, dan Gus Durnya kemudian merespon. Ya, tetapi akhirnya ya tadi dibeli. Pendeta-pendeta ini banyak dibeli mata duitan. Apalagi pelayannya sibuk, duitnya banyak. Nah, setelah itu pendeta-pendeta ini udah enakan bergelimang harta. Sebetulnya itu yang terjadi. Makanya dulu zamannya tahun 70-an sampai dengan tahun 2000 apa ya tuh ya, itu wah itu nginjili orang tuh, wah gereja itu banyak orang Islam di gereja. Termasuk pendeta Yahya Silas yang di GPPS itu, jemaatnya 2000, bayangin ya kota kecil ya, Selawi jemaatnya 2000, yang 1000 itu orang Islam, bekas orang Islam semua loh. Yang masih lancar ngaji, yang kalau pulang di kerudungnya dipakai, turun dari angkot, kerudungnya dilepas, dia masuk ke gereja. Oh berani-berani, saya kalau penginjilan ke desa sama Pak Yahya Silas saya diantar sama Pak Yahya, nganter ya, saya main gitar. Ini orang berani sekali, tapi ngomongnya dia nggak mau nyinggung Islam. Jadi nggak bisa dilaporkan, karena dia nggak pernah singgung Islam. Pernah ini ya dituduh mengkristenisasi, nggak bisa, karena dia tidak mengkristenisasi. Lawang dia tidak penginjilan secara agresif, orang dia dipanggil disuruh doain kayak dukun kok. Itu berani dulu. Gitu. Jadi kayak Pak Abi Ismail ini kayak gitu. Berani. Cuman masalahnya Pak Abi Ismail itu lingkungannya Pak Abi Ismail ini lingkungannya masih sinode, ya nggak bisa kakimu kepalamu dilepas, buntutnya ditarik. Iya. Saya tidak terlalu pegang sinode sekarang. Oh, jadi dilepas Pak? Enggak, maksudnya secara kegerejaan tetap, tapi saya tidak pegang pengembalaan. Oh, jadi nggak masalah dong, sekarang bisa lebih nekat lagi dong. Bisa. Cuman karena saya lagi susun disertasi aja. Jadi lebih mudah, lebih fleksibel. Kalau masih pegang di dalam sinode kayak saya dulu, terakhir di warning nggak boleh baptis di gereja. Oh, setelah itu oke, terima kasih. Saya nggak baptis di gedung gereja lagi, saya baptis di sungai, dan saya lebih nekat dan lebih banyak yang dimenangkan. Ya, Karena sayanya fleksibel sekali, saya nggak sungkan-sungkan, saya tidak membawa sinode manapun. Diusir halus, bahasa itu diusir halus itu loh saya itu. Ya kan? Tapi memang saya bukan anggota sinode dia, saya hanya pinjam gereja dia buat baptis orang. Karena kolam baptisannya selalu ready dia. Nah, tapi begitu diusir halus, ya saya merdeka, saya sudah tidak usah izin gereja lagi, baptis saya baptisin sendiri saja. Amin. Saya bisa jejak Pak bisa jadi teladan. Iya, kayak Damar Kasih kita berapa puluh aja, udah berapa ratus aja kita baptis itu. Ini bulan ini kita ada 5 orang lagi dibaptis. Dari komunitas ya, dengar embun pagi, dengar khotbah kita, dengar tiap hari. Selalu kita tiap bulan ada yang dibaptis ya. Dan kita selalu peliharakan semua yang kita baptis. Nah, gitu. Jadi ya bersyukur ya Pak Abi Ismail sudah lepas dari struktur sinode, enak, jadi nggak dipegangin lagi. Pak Ismail, kalau baptis orang pakai kopiah nggak, Pak? Ntar orang bingung, ini Pak Haji baptisin orang. Bentar, Abi Ismail itu namanya Abi atau panggilannya Abi nih Pak? Abi kan Bapak, saya namanya Oh, Ismail. maksudnya kayak Abi. Oh, ini saya manggilnya Pak Ismail dong ya? Ya. Ya, Pak Ismail nih ya. Ada itu Paul Dere, Pak Paul Ya. Dere Pastor. Ya. Ya, silakan Pak Polri. Terakhir ya. Wah, Terima kasih. Iya nih kan masalah apologet Kristen yang suka bicara masalah agama lain.
Kan awalnya kan bukan begitu, Popol. Awalnya mereka itu dulu yang nyerang-nyerang kan. Sehingga ya otomatis kebenaran itu kan harus dibuka. Tapi ya namanya mayoritas, ya bisa aja berlaku tidak adil gitu loh. Ya tadinya nggak apa-apa, Pak. Tadinya juga, tapi terus kemudian kan kitanya ke bawah betul, masuk, ke bawah, iya kejebak. betul, Pak. Kayak KC kan sudah saya tegur, udah saya ingetin berkali-kali, Pak. Pak, yang penting kuatin dulu. Saya suruh masuk kelas apologetik dia. Iya. Masuk, Pak, segala macam. Saya bingung. Murid kita Lihat itu situasi ya, Pak Pol, sudah 1.000 orang. Iya. Alumni kita Betul, tuh 1.000 orang, Pak. Dan semuanya ya masuk ke kelas-kelas. Pak Pol, maaf nih, mungkin orang mereka dendam sama Yahudi, mungkin ada ceritanya kan, katanya ya, si siapa itu rajanya dia kan matinya diracun ya kan. Sama orang Tapi Yahudi kan ya. Tapi diracun itu Tapi kan sebelum diracun kan sudah ada instruksi, Pak. Sebelum diracun itu sudah ada instruksinya. Akhir zaman tidak akan terjadi sampai seluruh umat Muslim membunuh orang Yahudi dan orang Yahudi yang sembunyi di balik batu atau di balik pohon Yahudi. Sudah ada, ditambah dengan keracunan itu ya, Pastor. Ditambah dengan itu ya memang sudah salah ya. Iya, tapi kan itu dasarnya kan si rajanya itu kan salah menganiaya, memperkosa atau melakukan hal yang nggak baik sih. Iya, dia perkosa si orang yang diperkosa sama cewek ini. Punya lakinya dibunuh, dia diperkosa. Otomatis dia dendam kan? Dendam lah. Itu. Iya, ulahnya rajanya sendiri tuh, gitu loh. Itu aja lah, Pak Pol. Terima kasih. Ya, itu susah. Jadi, dan kalau kita bahas, kalau kalian di Indonesia yang bahas, kan kalian masuk penjara. Ya kan? Nah, ini tadi yang MUI tadi ini ya. Ini adalah sebuah tersistematis, sebuah islamisasi termisalnya. Kalau kamu singgung Islam, kamu masuk penjara. Tadi saya bilang sebetulnya kalian tidak perlu singgung-singgung Islam. Kalian fokus ya dengan pengetahuan Alkitab yang luar biasa yang ada di kelas evangelis apologetik yang saya adakan. Kamu jangan khawatir, itu lebih dari cukup yang saya ajarkan. Tidak mungkin kamu nggak bisa jawab Islam. Makanya diajarkan logikanya. Saya pertama kali belajar, ini loh logika cara menjawab Islam. Apa sih yang mereka pikirkan? Apa sih? Kalau ketika mereka nanya ini maksudnya apa sih? Pertanyaan mereka. Jadi pertanyaannya itu, kamu harus bisa jawab pertanyaan, tapi kamu kudu ngerti yang dia pikirkan apa, kamu cegat. Itu ya. Makanya nanti di kelas apologetik, nanti kita ada apologetik 2, pengganti menjawab Islam itu adalah kita bikin simulasi ya. Kita bikin simulasi. Ya, bagaimana menjawab orang-orang liberal, menjawab orang-orang anak-anakmu sendiri, pertanyaan yang konyol-konyol ya, bagaimana menjawab Islam termasuk. Ya, ini ada Jeffrey Epstein, siapa nih Jeffrey Epstein. Tapi udah ya, kita tutup dulu ya. Pak Ismail boleh tutup dalam doa, Pak Ismail.